Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Melalui modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, kali ini saya akan menampilkan jurnal refleksi dwi mingguan. Saya Agus Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Berikut ini perkenalkan Ibu Nurdia sebagai fasilitator, Ibu Yusnidar sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Agus Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 11. Berikut ini model refleksi. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard dan Morrison pada tahun 2011. 4C merupakan connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Sedangkan challenge, adakah ide materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Sedangkan konsep, ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Sedangkan yang terakhir, Cing, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Dan ini jadwal kegiatan pendidikan CGP dari modul 2.1. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1 telah selesai. Pada minggu ini, CGP mulai dengan materi baru pada modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konstekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Berikut ini penjelasan model refleksi 4C. Yang pertama yaitu connection, keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali pretest. Pada hari berikutnya, kami mempelajari modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Thompson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk mengimplementasikannya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar, di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Model refleksi yang kedua yaitu challenge, ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Sejauh saya belajar modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktik yang saya lakukan selama ini. Hal-hal tersebut antara lain, setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. 6. Adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Dan yang ketujuh, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Model refleksi 4C yang ketiga yaitu konsep. Konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam kedepannya bagi kebaikan murid saya antara lain berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategi dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Kedua, berpusat pada kurikulum.
Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Dan yang keempat, penilaian berjenjang. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Dan model refleksi yang keempat yaitu Ching, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan diri dari saya. Untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun sekolah. Saya merefleksi diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid. Jika ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka ini yang menjadi tolak ukur saya agar saya lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar mereka merasa aman dan nyaman belajar sehingga terciptanya suasana yang kondusif dalam pembelajaran, juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Dan berikut ini adalah dokumentasi kegiatan dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah jurnal refleksi 2 mingguan melalui modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.